Tugas ini disusun agar pembaca dapat memahami tentang kognisi sosial. Tugas ini disusun oleh penyusun dengan berbagai referensi yang berpengetahuan tentang kognisi sosial. Kognisi sosial merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir tentang diri sendiri dan orang lain, termasuk diantaranya sebagai proses individu menginterpretasikan, menganalisa, mengingat, mengonseptualisasikan, dan memahami orang lain. Kehendak emosi, perilaku sosial, pandangan-pandangan orang lain, dan juga bagaimana individu tersebut menggunakan informasi mengenai dunia sosial. Teori kognisi sosial berawal dari pengaruh paham epistemologi tentang pengetahuan, bahwa satu sisi pengetahuan adalah diwariskan, oleh karenanya merupakan komponen natural dari pikiran manusia. Sisi lain pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi dan tidak diwariskan. Namun, bisa jadi pikiran dan perenungan bisa terlibat aktif dalam mengungkap perolehan pengetahuan. Ciri-ciri kognisi sosial. Ada beberapa ciri-ciri kognisi sosial menurut Snyder pada tahun 1991, yaitu A. Mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain. B. Memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain. C. Bersikap simpati dan altrualis terhadap kesejahteraan orang lain. D. Bersikap respek dan memahami nilai norma, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat. Proses kognisi sosial menurut Benjafield tahun 1992 menggolongkan proses kognisi sosial menjadi dua golongan, yaitu golongan yang pertama, adanya proses ingatan atau memori, yaitu sejauh mana individu dapat mengingat secara singkat dan cepat tentang suatu kejadian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Golongan yang kedua yaitu adanya proses mental, yaitu proses menggambarkan aktivitas otak dari tidak tahu menjadi tahu tentang apa yang terjadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan mengingat individu mengenai pengalaman masa lampau. Adapun tingkat kognisi sosial, menurut Selman tahun 2002, ada 8 tingkatan-tingkatan dalam kognisi sosial, yaitu yang pertama, identifikasi. Individu mengenal suatu anggapan atau perspektif tentang suatu keadaan. Yang kedua, diskriminasi. Individu dapat menilai apakah dua perspektif tersebut nampak cocok atau tidak satu sama lain. Ketiga, diferensiasi. Individu dapat mengerti kemungkinannya bahwa masing-masing orang mempunyai anggapan yang berbeda-beda. Dan yang keempat, membandingkan individu dapat menemukan hal yang sama atau berbeda antara anggapan satu dengan yang lain. Menempatkan diri dalam tempat orang lain, maksudnya individu dapat mengerti perspektif orang lain yang tidak tampak. 6. Bersikap relatif. Individu dapat menerangkan mengapa dua anggapan atau lebih tersebut berbeda. 7. Koordinasi. Individu dapat mengerti kemungkinannya bahwa setiap orang dalam situasi sosial tertentu dapat mengerti perspektif orang lain. 8.
Memasukkan dalam perhatian. Individu dapat memperhitungkan perspektif atau mengapa orang lain kemudian difokuskan dalam perhatian. Sumber-sumber kesalahan kognisi sosial menurut Brigham 1991, kesalahan umum yang sering terjadi dalam memproses informasi sosial antara lain: A. Kesalahan persepsi. Dalam psikologi sosial, individu sering mengalami kesalahan dalam mempersepsi sesuatu yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pula dalam kognisi sosial. B. Efek priming. Pengambilan kesimpulan berdasarkan pengalaman yang baru saja terjadi atau yang paling dialami. C. Keyakinan yang berlebihan. Skema juga dapat memberikan efek seperti efek bertahan, tidak berubah, bahkan ketika menghadapi informasi yang kontradiktif. Individu salah memberikan penilaian atau menarik kesimpulan akibat terlalu percaya pada dirinya sendiri. D. Central traits. Proses pembentukan impresi memperkenalkan konsep trait utama atau central trait, yaitu karakteristik yang menimbulkan kuat pada impresi sehingga bisa mengubah impresi yang dibentuk seseorang secara utuh. E. Halo effect. Biasanya terjadi pada saat pertemuan pertama kali dengan individu lain. Individu dikaburkan dengan penampilan individu lain sehingga membentuk kesan yang salah mengenai individu lain tersebut. Terjadinya halo effect juga dikarenakan cara berpikir individu yang cenderung membuat kategorisasi-kategorisasi mengenai sifat manusia, yaitu kategorisasi sifat-sifat baik dan kategorisasi sifat-sifat buruk. Aspek-aspek dalam kognisi sosial. 1. Memperhatikan yang inkonsisten. Individu lebih cenderung memperhatikan yang inkonsisten untuk membuat suatu kesimpulan mengenai suatu gejala sosial. Yang kedua, memperhatikan yang negatif. Individu cenderung memperhatikan hal-hal yang negatif saja dari seseorang dan tidak menghiraukan sisi baik orang lain. Yang ketiga, berpikir kontrafaktual. Individu mengabaikan informasi terbaru yang ia terima dan menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang sudah lebih dahulu ada. Yang keempat, pribadi dan benda milik. Individu seringkali juga memberikan atribusi tertentu kepada orang lain berdasarkan benda-benda yang ia miliki. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa kepribadian seseorang tercermin dari benda-benda yang dimiliki. Kesimpulannya, kognisi sosial adalah sebuah proses belajar yang dilakukan oleh individu dalam menyikapi atau memahami dirinya maupun orang lain. Kognisi adalah pengetahuan dan kesadaran, atau tata cara di mana kita menginterpretasi, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Dan kognisi sosial itu terjadi secara otomatis. Dalam kognisi sosial, terdapat aspek-aspek dasar yang digunakan dalam menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Skema semacam kerangka atau gambaran yang membantu individu dalam mengorganisasikan informasi-informasi suatu fenomena yang diperhatikan individu. Skema membantu kita mengenali aspek dari suatu situasi atau stimulus, dan skema menciptakan struktur dan penataan situasi, memampukan kita untuk mengingat informasi dengan baik, menata dengan detail, dan mempercepat memproses informasi yang relevan. Dalam psikologi sosial, individu sering mengalami kesalahan dalam mempersepsi sesuatu yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pula dalam kognisi sosial.